Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-salisatu yang hasaniyatu, yang kedua an Abi Bakrin, itu dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq. Dia semoga ridho Allah anhu kepadanya. Makalahnya salasun, ada 3 hal la tudraku, itu tidak bisa digapai, bisalasin, dengan 3 hal. Salasu khisolin, yakni 3 hal. Sebenarnya perkara sih ya, tapi perkara mau boro-boro 3, 1 juga repot lah, ruwet. Latut labu, itu tidak bisa dituntut bisa lasati asya, dengan 3 hal juga. Sama ini juga, artinya mah perkara juga. Nah, al-gina, pertama kekayaan atau kaya lah. Bilmuna, dengan angan-angan. Bidomil mimi, dengan dibaca domah mimnya mu ya. Jamu munyatin, itu jamak lapat munyatin. Aipalaya sulu, yakni maka tidak hasil al-gina, kekayaan, bil amani, dengan angan-angan. Bal bil kismati, akan tetapi dengan memang sudah bagian minallah ta'ala, dari Allah ta'ala. Wasyababu, dan keremajaan atau modal. Bil hisabi, dengan semir lah, atau pacar. Fala yasulu, maka tidak hasil asyababu, keremajaan. Bihadabi syari, dengan menyemir rambut. Bil hinai, dengan pacar. Wa nahwi, dan semacamnya. Wasihatu, dan yang ketiga sehat. Bil adawiyati, dengan obatan. Falata sulu, maka tidak hasil as-sihatu, kesehatan, binafsil adwiyati, dengan zatnya obat-obatan. Bal bisyifa ilahi, tetapi karena memang kesembuhan daripada Allah Ta'ala. Jamaah majelis alim adalah Allah. Jadi maqalah atau perkataan atau nasihat lah. Yang kedua
Aswaibul Ibad ini itu dari sahabat Abi Bakar Siddiq. Nah, ini perlu tahu tentang biografi atau biodata Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu siapa ya? Nah, Abu Bakar Siddiq itu salah satu pemeluk Islam awal-awal ya. Salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah atau pengganti yang pertama, tentunya menggantikan Rasulullah SAW. Merangkap juga ini mertua Rasulullah ya sebenarnya, karena Siti Aisyah radhiyallahu anha itu putri Abu Bakar. Kayaknya ya mertua. Memang dari 3 sahabat itu yang masyhur dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu 2 mertua, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ya. Yang 2 lagi mantu, Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Utsman sampai sempat menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Makanya beliau itu dapat julukan Dzun-Nurain ya. Bahkan Rasulullah karena saking sayangnya seandainya punya putri lagi gitu ya, itu pengen menikahkan kepada Sayyidina Utsman. Jadi itu Sayyidina Utsman makanya menikah sampai 2 kali, maksudnya ninggal itu ya. Ya kalau nggak ninggal mah nggak boleh. Memang yang namanya Sayyidina Utsman itu santun orangnya. Nah, yang kedua menantu Sayyidina Ali yang sampai sekarang itu turunannya melalui pernikahan dengan Siti Fatimah Zahra ya. Yang jelas itu Sayyidina Abu Bakar itu ya, sebenarnya namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Jadi di dalam hadis itu kalau ada kata-kata abi ya atau ibu itu namanya Abdullah biasanya. Nah, Abu Bakar ini sebenarnya namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Nah, kelahiran tahun 13 Hijriah ya. 13 Hijriah. Iya, Quhafah. Kemudian masa si Hijriah terus dia matudah ini ya. Iya. Pokoknya mah pokoknya ini dengan Rasulullah gitu ya. Nah, beliau ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga juga ya. Karena dari 10 sahabat itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab lagi, dari Sayyidina Abu Bakar sampai Abu Hurairah bin Jarrah ya. Nah, kenapa dijulukin As-Siddiq nih? Ini luar biasa ya. As-Siddiq itu yang artinya sangat membenarkan, karena waktu peristiwa Isra Mi'raj itu ya umat Islam ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang kembali lagi kepada kekufuran. Alhamdulillah. Nah, tapi justru kalau Sayyidina Abu Bakar makin mantap. Makanya ketika ada salah satu yang mau bertanya tentang kebenaran Isra Mi'raj, itu disuruh nanya kepada Sayyidina Abu Bakar ya oleh Rasulullah. Nah, untung
itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau datang kepada Sayyidina Umar langsung dipenggal ya. Ya, udah nggak beres di sana. Iya. Nah, tapi Sayyidina Abu Bakar luar biasa ya. Bahkan kata beliau mengenai kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah, jangankan seperti itu, lebih daripada itu juga saya percaya, yakin. Memang itu kalau secara logika aja memang nggak bisa nyambung gitu. Itulah tentang Sayyidina Abu Bakar. Nah, makalah atau perkataan atau nasihatnya ya tadi, salasun la yudraku bisalasin. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa digapai dengan 3 hal. Yang walaupun umumnya nih umat beranggapan justru 3 hal ini bisa digapai dengan 3 hal gini. Nah, makanya di sini oleh Sayyidina Abu Bakar diluruskan dan ditegaskan ya bahwa 3 hal ini nggak bisa digapai dengan 3 hal. Nah, maksudnya apa? Ya sebagaimana tadi ya, ayat salah suhisolin latut labu bisalasati asya. Jadi 3 hal ini nggak bisa diraih ya dengan sebab dia menuntutnya ya dengan 3 hal lain lagi. Nah, mana diantaranya? Al-ghina bil muna. Jadi yang pertama nih yang nggak bisa digapai adalah kekayaan dengan sebab angan-angan atau lamunan ya. Itu jadi hati-hati, jangan menganggap bahwa dengan ngelamun ya bisa kaya. Nah, bahkan dengan kerja juga nggak jaminan. Apalagi kalau yang namanya judi ya. Sekarang mah bahkan ada yang namanya judi online, nauzubillah ya. Udah gitu modalnya kalau memang nggak ada dimodalin melalui pinjol ya. Itu banyak yang gara-gara judi online juga pinjol atau pinjaman online itu orang stres gila bahkan sampai bunuh diri ya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin itu, walaupun memang yang namanya rezeki itu kan ya ada memang sebab jaminan gitu ya. Nah, jadi secara umum rezeki itu ada 4 tingkatan. 1, rezeki yang dijamin. Nah, ini mau kerja mau kagak ketemu aja insyaallah. Ya pokoknya mah kalau memang masih ada umur, masih hidup, ada aja gitu ya, karena memang dijamin. Makanya kalau memang masih hidup jangan khawatir, tenang ya. Nah, ini di dalam surah Al-Hud ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alaihi rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin." Nah, terjemahannya. Dan tidak ada suatu binatang melata. Binatang melata aja tuh ya, apalagi kita mah punya akal ya. Binatang melata aja. Di bumi manapun melainkan Allah lah yang membeli rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Itu namanya rezeki jaminan.
Ya, artinya selagi masih hidup pasti ada. Tapi kalau memang udah nggak ada jaminannya, walaupun kaya, nggak habis dimakan 7 turunan, mati karena memang udah habis rezeki. Nah, kedua, ada rizki yang sebab keadilan dan kebijaksanaan ya. Ini di dalam, ya artinya sebab usaha lah gitu ya, dagang, kerja gitu ya. Nah, ini sebagaimana Allah berfirman ya dalam surat An-Najm nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang terjemahannya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Walaupun ini biasanya yang berkaitan dengan amal dan dosa ya. Biasanya tidak disarsikan orang enggak menanggung dosa orang lain gitu ya. Tapi di sini sebagai dalil bahwa itulah tentang rezeki yang dengan sebab keadilan kebijaksanaan karena memang dia berusaha itu ya. Kemudian yang ketiga, ada rezeki tambahan. Nah, ini tentunya dari sebab bersyukur diantaranya ya. Ya, di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa il ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami menambah nikmat kepadamu. Dan yang keempat ya, ada rizki yang datangnya tidak terduga, ataupun bisa juga ini rizki yang karena janjian Allah ya. Ini di dalam surat At-Tolak ada kan ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu ya. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluarnya dan memberikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Jadi itu walaupun memang ada tuh, tapi pada dasarnya semuanya enggak ngejamin ya. Jadi memang pada dasarnya yang namanya rezeki mah itu tadi karena karena pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dia seperti tadi bersyukur, bertakwa, memang karena memang sudah diarahkan oleh Allah. Jadi supaya dia dapat nih banyak bahkan lebih ya, itu digiring oleh Allah supaya dia mau bersyukur, mau bertakwa gitu. Gitu ya. Jadi itu tadi bahwa pada dasarnya yang namanya kekayaan itu nggak bisa hasil, nggak bisa bakal didapat ya kecuali dengan memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau memang rezeki itu nggak bisa dihasilkan, apalagi kekayaan ya, dengan angan-angan bahkan dengan kerja sekalipun gitu ya, terus ngapain kita kerja, dagang ya? Kalau memang petani mati bertani. Nah, jadi kalau memang dia benar dagangnya, bertaninya, terus kerjanya, itu jadi pahala. Tujuannya gitu. Iya. Nah, bahkan kalau memang dia benar-benar nggak ketinggalan ibadahnya, hasilnya jadi barokah gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu ya. Gitu. Dan kalau asal tadi dasarnya dia tetap semuanya istilahnya atas pemberian atau pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia hasil juga enggak sombong, ketika dia gagal juga nih padahal merajin orang udah ya, kerjanya, dagangnya, bertaninya, tapi masih begitu-gitu juga. Nah, itu dia nerima. Oh, mungkin inilah udah takdir yang diberikan oleh Allah. Jadi nggak stres gitu ya. Nikmat tuh kalau begitu. Makanya kalau mau dagang silakan. Kalau mau kerja silakan, bertani silakan ya. Tapi
Kalau untuk benar-benar kekeh menghasilkan hasilnya, hati-hati ya, gitu. Jadi, pokoknya mah stres dah kalau kurang-kurang tawakal ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua tadi, wasyababu bil hidobi ya. Dan keremajaan atau muda ya, itu dengan semir lah. Maksudnya pala yasul syababu bihirobi syari bil hinai wa nahwihi. Jadi nggak bisa hasil yang namanya keremajaan atau muda terus gitu ya, dengan sebab disemir rambutnya dengan pacar atau apa gitu ya. Itu jadi yang namanya masa muda nih, itu nggak bisa diraih kembali atau dipertahankan ya. Ya kalau memang dia masih muda mah atau mempertahankan, kalau emang udah tua mah pengen kembali lagi itu muda. Itu nggak bakal bisa ya. Ya dengan sebab hanya ya dia pakai semir ya, baik itu dengan pacar atau lainnya gitu ya, bahan-bahan semir kan banyak ya. Ya bahkan mungkin pakai, kalau perempuan mau supaya mukanya tetap awet muda, pakai berbagai macam kosmetik yang mahal, sampai-sampai ya operasi plastik, tetap aja nggak bakal bisa ya. Ya bahkan ada keterangan tuh, jadi masa tua itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Tuh. Ya ini berkenaan dengan pacar atau semir ya. Saya ingat waktu haji ya tahun 2010 ya. Itu kan dari mulai datang sampai Kang ambil kajian kan sebulan ya, kurang lebih lah sebulan ya. Kan waktu itu saya kloter gelombang kedua, kloter awal-awal ya. Nah itu waktu berangkat mah itu rambut pada hitam itu pada hitam itu benar. Nah begitu udah ngambil kajian kan tahalul tuh ya, yang walaupun sebenarnya cukup digunting tiga helai gitu ya, tapi kan ini kan dicukur tuh. Nah kalau dicukurnya dibotakin mungkin nggak terlalu ke tengah gitu ya, tapi disisain supaya nggak terlalu botak lah dia ya, disisain sesenti atau lebih lah, kan bisa tuh nyukur itu ya, disisain pun sesenti atau 2 senti ya. Nah itu akhirnya gimana? Itu yang tadinya rambutnya hitam sekarang jadi pada putih semua. Jadi tuh selama 1 bulan rambut bisa jadi putih semua. Apa sebabnya? Rupanya mah rambutnya tadinya udah putih, karena disemir jadi hitam. Nah itu begitu dicukur itu aslinya tuh udah tumbuh. Kata saya mau berangkat haji aja kudu aja ya nyemir. Ya masalah semir kan itu kalau memang kalau selain hitam kan ada bolehnya, asal jangan karena ngikut-ikutan nampang gitu ya. Ya sunnah aja. Tapi kalau hitam kan nggak boleh. Tapi kebanyakan kan hitam. Gitu ya. Nah itu jadi tetap walaupun dia berusaha nih supaya menutupi ketuaannya dengan rambutnya disemir, mukanya diolisin berbagai kosmetik, bahkan operasi plastik, tetap aja itu nggak bakal bisa ya untuk menghalangi, untuk menolak daripada ketuaan ya, ataupun kalau yang mau dua tuh pengen kembali lagi ke muda, nggak bisa ya. Justru kudunya mah tuh kalau memang sudah begitu mestinya dia itu mikir ya. Makanya ada suatu keterangan bahwa sebenarnya mah uban itu jadi nasihat. Iya, maksudnya apa? Nasihat udah tua.
Makanya itu ada yang nggak ngebolehin tuh nyebutin uban. Udahlah. Terima aja gitu ya. Kudu nyemeti itu pikir, ada udah tua berarti nih ya. Itu sebenarnya tuh bahasa nasihat dari diri sendiri tuh uban. Ini jangan umpamanya dan dengan uban itu jadi belagu lagi tuh, justru kudunya mah dia mikir berarti udah tua. Nah kalau udah tua itu mestinya berarti udah dekat, mestinya gimana gitu. Nah itu ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasihatu, dan kesehatan bil adwiyati, dengan obat-obatan. Jadi yang ketiga yang tidak bisa diraih ini adalah kesehatan ya, dengan sebab obat-obatan. Maksudnya gimana? Palatasul sehatu bin nafsil adwiyati. Jadi nggak hasil yang namanya kesehatan hanya dengan obat-obatan itu. Walaupun mungkin ya, kalau orang itu dia datang ke dokter ataupun sekedar beli obat ke apotek, itu kalau ditanya pasti jawaban apa? Pengen baik ya. Pasti ya. Nah padahal mah kesembuhan itu bukan kan obat, bukan. Bahkan kalau seandainya ada orang yang meyakinkan sembuh karena obat, bisa murtad. Hati. Makanya bisa jadi orang itu berobat bisa murtad kalau memang meyakini itu kesembuhan dari obat gitu ya. Gitu. Nah, tapi dengan apa? Tadi bal bisyifa'illahi ta'ala ya. Akan tetapi kesembuhan itu hakikatnya adalah karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada itu ayat WSP. Weda marid tuh ya, bahwa yasbin gitu. Nah, makanya ketika kita sakit ya, yaitu kan berobat silakan, karena memang diperintahkan juga. Dan insya Allah uangnya juga jadi pahala karena perintah. Ya, asal hati-hati. Jadi jangan punya keyakinan bahwa sembuhnya itu dengan obat. Kalau punya keyakinan tadi, naudzubillah. Ya. Nah, itu. Jadi pada dasarnya ya, orang kaya bukan karena dia itu ngelamun, bahkan kerja sekalipun gak ngejamin. Orang tadi tuh masa muda nggak bisa digapai kembali atau dipertahankan hanya dengan nyemir rambut contohnya. Ya bahkan yang namanya sehat, yang namanya obat itu nggak ngejamin untuk sembuh gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya kayak tadi tuh, kalau memang obat nggak nyembuhin ngapain gitu ya? Kita berobat, udah aja. Nah, ini dalam al-darat itikad al-sunnah wal jamaah kan memang benar yang namanya obat, nggak ngejembuhin ya. Yang menyembuhkan itu Allah. Tapi kan Allah merintah. Kalau berobat, kalau sakit berobat. Nah makanya itu ya, ketika kita berobat, insya Allah itu dapat pahala ya, dan bahkan uangnya juga itu udah disiapkan gitu ya di pahala tuh. Asal tadi keyakinan, hati-hati. Nah, jadi itu dengan gitu tuh nggak ada yang sia-sia. Jadi jangan sampai jadi itikadnya itikad yang gimana? Yang istilahnya Jabariyah ya. Jabariyah itu yang namanya Qadariyah. Qadariyah itu artinya pokoknya mah kalau saya sakit pengen sembuh, saya harus berobat. Nauzubillah. Ataupun Jabariyah lagi, ataupun Jabariyah sebaliknya. Pokoknya mah kalau memang udah sembuh mah ya karena kelewatan ya, Allah yang menyembuhkan, enggak berobat gak baik.
kebablasan lagi. Jadi itu tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang yang menyembuhkan penyakit itu Allah, yang memberikan kekayaan itu Allah, tapi kita ini harus usaha gitu ya. Kalau memang itu benar cara usahanya, insya Allah akan jadi ladang amal. Kalau seandainya udah benar, seandainya itu nggak kaya, nggak sembuh gitu, jadi ladang amal, nggak ada yang sia-sia, apalagi kaya dan sembuh. Tapi seandainya dia itu udah berobat padahal mah tapi belum sembuh-sembuh, dia udah kerja, udah dagang, udah bertani, ya betul-betul tapi belum kaya-kaya. Kalau memang dia bersandar kepada Allah, itu insya Allah dia nggak bakal stres gitu ya. Itu tujuannya. Jadi itulah kesimpulannya ya, bahwa 3 hal yang nggak bisa digapai dengan 3 hal lagi, yakni 1 tadi ya, kekayaan dengan hanya angan-angan, akan tetapi justru dengan memang pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. 2, masa muda itu nggak bisa digapai dengan menyemir rambut khususnya ya. Dan yang ketiganya itu tadi, kesehatan itu nggak bisa dihasilkan hanya dengan obat. Tapi sekali lagi, semuanya itu khususnya dalam hal penyakit ya, itu sembuhnya karena memang kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup, mudah-mudahan manfaat bisa menjadi pedoman hidup kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin